Indonesia kaya akan sumber daya alam yang menarik minat penjajah untuk mengeruknya dari negeri ini dengan segala macam cara. Politik pertama yang dilancarkan adalah politik dagang, dengan menukar hasil bumi khususnya rempah-rempah dengan barang bawaan mereka seperti kain, makanan, sampai senjata. Berawal dari politik dagang inilah, penjajah mulai memberikan akses pendidikan yang tujuannya tak lain adalah demi kepentingan mereka. Setelah VOC bubar pada tahun 1796, Kerajaan Belanda masuk ke Nusantara untuk membentuk negara koloni yang mereka namakan Hindia Belanda, atau Dutch East Indies. Di tanah jajahannya, mereka memberi mandat penuh kepada seorang gubernur jenderal untuk menjadi orang yang paling berkuasa di pemerintahan yang baru. Atas pengaruhnya, dunia pun mengakui keberadaan Hindia Belanda. Dengan adanya kekuasaan tersebut, maka Nusantara menjadi penyuplai kebutuhan pokok terutama komoditi perdagangan untuk Belanda. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, mereka mulai menganggap penting untuk memberdayakan penduduk koloni untuk tujuan mengelola Hindia Belanda. Munculnya politik etis pada tahun 1901 menjadikan banyak pribumi berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Hal ini tidak lepas dari gerakan seorang menteri reformis, Baron van Hovel, yang sejak tahun 1848 mengajukan petisi untuk mendorong adanya kebebasan pers, sekolah umum, dan mengusahakan agar perwakilan dari Hindia Belanda untuk bisa masuk dalam badan legislatif. Sejak tahun 1893, sekolah-sekolah di tingkat kabupaten mulai didirikan di Pulau Jawa, dengan tujuan mendidik anak-anak dari kalangan bangsawan dan penguasa pribumi. Selanjutnya pada tahun 1903, pemerintahan Hindia Belanda membuka sekolah mulo atau setingkat sekolah dasar, SD. Di Bogor, sekolah mulo mulai berdiri pada tahun 1918, yaitu di pinggir Jalan Juanda yang kini digunakan untuk sekolah SMP Negeri 1 Kota Bogor, dan satu lagi di Jalan Gedong Sawah, yang digunakan untuk SMP Negeri 2 Kota Bogor. Sekolah ini dikhususkan memberikan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari kalangan bangsawan pribumi yang tinggal di Buitenzorg. Kemudian, pada tahun 1911 di Bogor kembali didirikan sekolah ELS yaitu sekolah dasar yang hanya ditujukan untuk pendidikan anak-anak Belanda, maupun anak pejabat tinggi dari kalangan pribumi. Sekolah ini lebih unggul dari mulo karena memiliki fasilitas yang lebih baik. Gedungnya pun memiliki standar kesehatan Eropa, termasuk tata cara berpakaian dan berbicara yang semuanya dilakukan dalam bahasa Belanda. Di Bogor, sekolah ELS didirikan di tengah kawasan pemukiman orang-orang Eropa, seperti di Pabaton, Jalan Pengadilan dan di Jalan Paledang. Selain sekolah khusus pribumi dan orang-orang Eropa, didirikan juga sekolah khusus untuk komunitas Tionghoa yaitu HCS atau Holland Chinese School, yang menggunakan bahasa pengantar Belanda. Berdirinya sekolah komunitas ini tak lain adalah karena, pada saat itu di negeri Cina sedang aktif menggalakkan nasionalisme bangsa Cina oleh Sun Yat-sen, sehingga pemerintah Belanda berharap dengan adanya sekolah komunitas ini mereka akan berkiblat ke Eropa. Di Bogor, sekolah HCS didirikan di sekitar Tanjakan Empang, tidak jauh dari kawasan pecinan di Handelsstraat atau Jalan Surya Kencana Tempo dulu, juga tidak jauh dari Hotel Bellevue yang terkenal dengan keindahan panorama alamnya. Selain itu, sekolah HCS juga didirikan di daerah Sukasari Bogor. Selain mendirikan sekolah-sekolah negeri, sekolah yang dikelola oleh swasta pun mulai bermunculan di Buitenzorg, seperti Ursulinen School di Jalan Pengadilan, Sekolah Kartini di Jalan Kartini, juga Christelaik School di Jalan Kartini. Tidak hanya sekolah dengan pendidikan formal, untuk usia 6 hingga 12 tahun, Bogor yang diseting sebagai kota ilmu pengetahuan oleh pemerintah Belanda, mulai banyak didirikan bangunan-bangunan sekolah dalam jenjang yang lebih tinggi, seperti Sekolah Pertanian Landbou di Jalan Merdeka, dan Sekolah Kedokteran Hewan di Jalan Cimanggu Kecil. Setelah tahun 1940, di kota Bogor mulai banyak berdiri lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti Landbou Hoge School yang merupakan perubahan dari Landbou School. Lalu pada tanggal 31 Oktober 1941, Landbou Hoge School berganti nama menjadi Landbou Kundige Fakulteit bersamaan dengan Netherlands Indisch Virten School yang didirikan di dekat Taman Kencana Sempur. Adapun untuk pendidikan masyarakat umum, maka atas prakarsa Profesor Dr. Insinyur Tung, pada tanggal 22 Agustus 1949,
mulai didirikan sekolah rakyat atau disingkat SR. Kelak, sekolah rakyat ini memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan pendidikan di kota dan Kabupaten Bogor.